Salam Double Dip. Perkenalkan, nama saya Bobiak Joseph. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai profesi seorang barista dalam menyajikan kopi dan aneka minuman lainnya, serta peralatan barista yang digunakan pada umumnya. Standar grooming Double Dip untuk seorang barista dapat kita lihat melalui model di sebelah saya. 1. Membersihkan wajah dengan sabun pembersih. 2. Menyisir rambut dengan rapi. 3. Berpakaian rapi, bersih, tidak kusam, dan tidak bolong. 4. Menggunakan celana bahan katun hitam, bersih rapi, tidak kusam, dan tidak bolong. 5. Menggunakan apron yang bersih dan tidak kusam. 6. Menggunakan ikat pinggang. 7. Bersepatu rapi, bersih, dan tidak kusam. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan espresso step 1, yaitu passion of barista. Kata barista berasal dari Italia yang mempunyai arti orang yang bekerja di belakang meja. Namun, barista dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai peracik kopi atau orang yang mahir meracik kopi dan mengetahui ilmu perkopian. Seorang barista wajib mempunyai pengetahuan semua hal yang berhubungan dengan kopi, mulai jenis kopi, mutu kopi, karakter kopi, hingga menyajikan secangkir kopi nikmat. Selain seni meracik kopi, seorang barista juga dituntut memiliki pengetahuan tentang minuman lain sebagai bahan campuran dalam menyajikan menu-menu berbasis kopi. Ilmu barista terdiri dari 4 dasar, yaitu yang pertama, mutu kopi, yang kedua, espresso machine, yang ketiga, mesin grinder, dan yang keempat, mano del barista. Mano del barista dapat diartikan dalam bahasa Indonesia adalah seseorang yang mengoperasikan mesin espresso. Demikian sekarang ini barista tidak lagi menjadi sebuah pekerjaan, melainkan telah menjadi sebuah profesi yang sudah diminati banyak orang. Di Indonesia terkenal dengan kopi pilihan yang beraneka ragam, dikarenakan letak geografis Indonesia yang memiliki banyak gunung-gunung vulkanik dan menghasilkan tanah yang subur dan kaya akan nutrisi. Kopi memiliki beberapa jenis spesies pohon, yaitu ada 2. Yang pertama Robusta dan yang kedua adalah Arabica. Saat ini Double Dip menggunakan kedua jenis kopi tersebut untuk memadukan hasil kopi yang nikmat. Empat proses pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang barista, salah satunya adalah espresso mesin dan mesin grinder. Pada saat ini saya ingin menjelaskan mesin yang digunakan oleh Double Dip, yaitu Nova Simonelli, berkapasitas 12 liter untuk boiler, 3000 watt, 1 pas dengan 2 handle group head. Yang pertama ada steam knob yang berfungsi untuk memanaskan susu. Yang kedua ada hot water stick yang berfungsi untuk mengeluarkan air panas. Dan yang ketiga ada single dan double espresso untuk mengekstrak kopi. Dan pada tombol yang terakhir berfungsi sama dengan group head yang berbeda. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan fungsi dari mesin grinder. Yang pertama ada bean hopper, yaitu berfungsi untuk menampung semua biji kopi. Yang kedua ada adjustment collar, berfungsi untuk membuat halus atau kasarnya sebuah gilingan kopi. Dan yang ketiga, hasil tampungan kopi akan dipindahkan melalui espresso dosing chamber,
yaitu wadah terakhir tempat penyimpanan sebuah mesin grinder. Kali ini saya ingin menjelaskan proses espresso. Perlu kita ketahui, espresso adalah minuman ekstrak kopi yang berukuran 30 ml yang diekstrak menggunakan mesin espresso pada suhu 92 derajat hingga 96 derajat Celcius dalam tekanan antara 8,5 bar hingga 9,5 bar dalam proses berkelanjutan. Espresso yang baik dipengaruhi oleh dua parameter. Salah satunya yang pertama adalah volume, dan yang kedua adalah tingkat kekasaran dan kehalusan sebuah gilingan kopi. Jika volume bubuk kopi sedikit dan atau hasil gilingan kasar akan menyebabkan under extraction. Sebaliknya, jika volume kopi terlalu banyak dan hasil gilingan terlalu halus, maka akan menyebabkan espresso over extraction. Ciri-ciri under extraction adalah waktu untuk menghasilkan espresso berukuran 30 ml kurang dari 20 detik. Sebaliknya, untuk espresso over extraction dibutuhkan waktu di atas 30 detik. Hasil pak yang baik dari ekstrak espresso adalah pak yang tidak mudah hancur dan berbentuk kering dan keras. Dan untuk hasil extraction under atau over, pak berbentuk basah dan mudah hancur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan bahan baku standar yang digunakan oleh Double Dip. Salah satunya adalah biji kopi. Biji kopi yang digunakan oleh Double Dip yaitu biji kopi dari percampuran Robusta dan Arabica yang kita kemas seperti ini. Selanjutnya, sirup aneka rasa yang kita kemas dalam botol seperti ini. Lalu ada powder dan fresh milk. Oke, itu tadi gimana proses dan tips dalam pembuatan espresso. Selanjutnya, saya ingin memberikan beberapa teknik dalam proses pembuatan minuman dari standar Double Dip.
Manajemen bar adalah suatu proses di mana seorang barista harus mengetahui tata dan penataan letak dari peralatan yang digunakan. Di mana proses penataan dan peletakan peralatan itu memudahkan seorang barista dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari di belakang bar counter. Sebagai contoh adalah peletakan espresso mesin dengan mesin grinder yang saling berdekatan, dan kerapian antara penataan letak powder dengan sirup dengan blender, dan kebersihan area bar dari lap, penataan peralatan barista kit, itu semua tertata rapi dan baik. Untuk tips latte art, yaitu seorang barista harus menguasai proses steaming, di mana seorang barista dituntut untuk membuat hasil foam yang sebaik mungkin. Proses terjadinya bubble dikarenakan seorang barista tidak mampu mengontrol tekanan steam pada mesin espresso yang digunakan. Hasilnya susu akan gelembung-gelembung besar. Setelah melakukan aktivitasnya, seorang barista dituntut untuk membersihkan semua area pekerjaan dan peralatannya. Hal yang pertama adalah membersihkan mesin espresso yang menggunakan deterjen khusus pembersih mesin espresso. Selanjutnya, bersihkan semua peralatan barista kit. Dan kain-kain towel. Demikian sharing pengalaman saya, semoga bermanfaat untuk barista Double Dip. Salam sukses Double Dip.